ejaan. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah perlambangan bunyi biasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam satu bahasa. Ejaan juga merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. 3. Aspek ejaan. 1. Aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan N huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Selanjutnya, sejarah ejaan. Yang pertama adalah Pan-Opusien, yang kedua Republik, yang ketiga Pembaharuan, yang keempat Melindo, yang kelima LBK, yang keenam EYD, yang ketujuh Puebi. Ejaan Pan-Opusien pada tahun 1901. Terbit buku Kitab Logat Melayu disusun oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamper, dengan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Pan-Opusien adalah sajang menjadi sayang, uem-uem menjadi umum, rakyat menjadi rakyat. Ejaan Republik. Huruf OE diganti dengan huruf U, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tanda trema atau kutip dalam ejaan Pan-Opusien dihilangkan dalam ejaan Republik. Ejaan Pembaharuan disusun oleh Priyono dan Katopo. Hal-hal yang menarik dalam ejaan pembaharuan sebagai berikut. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi TS, konsonan NG diubah menjadi N, konsonan NJ diubah menjadi NY, konsonan SJ diubah menjadi SY, konsonan AI diubah menjadi AY, konsonan AU diubah menjadi AW, konsonan OI diubah menjadi OY. Selanjutnya, ejaan Melindo, disusun oleh Slamet Mulyana dari Indonesia dan Syed Nasir dari Malaysia tahun 1959. Gagal diresmikan karena ketegangan politik Indonesia dan Malaysia. Hasil ejaan adalah pengubahan TJ menjadi C dan E menjadi E. Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, 19 September 1967. Perubahan pada ejaan baru adalah sebagai berikut. DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi C, NJ diubah menjadi NY, SJ diubah menjadi SY, CH diubah menjadi KH, dan J diubah menjadi Y. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, perubahan huruf DJ menjadi J, TJ menjadi C, NJ menjadi NY, dan SJ menjadi SY. Huruf F, P, dan Z diresmikan, contohnya hilaf, fisik, zakat, dan valuta. Huruf Q dan X tetap digunakan, contohnya furqon dan xenon. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Contohnya, sebagai awalan dicuci, sebagai kata depan di kantor. Kata ulang ditulis dengan menggunakan unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, bukan anak dua. Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI, ini yang terbaru. Pengertiannya, PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan pengganti dari kata EYD yang selama ini sudah kita kenal. Alasannya, EYD diganti menjadi PUEBI. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Masuk slide berikutnya ya. Untuk pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan antara ejaan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Untuk salah satunya itu untuk di penambahan huruf vokal diftong, yaitu di ejaan yang disempurnakan itu ada a.
ai, au, dan oi. Nah, sedangkan di ejaan bahasa Indonesia itu ada penambahan di ei. Nah, pada ejaan bahasa Indonesia huruf vokal diftong itu ditambah satu, yaitu ei, misalnya untuk kata survei gitu. Kita masuk ke slide berikutnya ya, untuk penggunaan huruf tebal dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penggunaan huruf tebal dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD, yaitu fungsi huruf tebalnya itu ada 3, yaitu untuk menuliskan judul buku, untuk menuliskan bab pada buku, mengkhususkan huruf, dan menuliskan lema dan sublema kamus. Nah, namun untuk penggunaan huruf tebal dalam ejaan bahasa Indonesia itu poin ketiga yang ada di ejaan yang disempurnakan atau EYD itu dihapuskan. Jadi fungsinya itu hanya ada 2, yaitu untuk judul buku dan bab buku, dan mengkhususkan huruf. Mengapa EYD diubah menjadi PUEBI adalah yang pertama, adanya berbagai kemajuan dalam bidang ilmu, termasuk bahasa Indonesia yang berubah. Nah, yang kedua, menetapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perbedaan yang pertama, itu ada penambahan diftong EI di PUEBI. Sebelumnya sudah ada diftong AI, AU, AO di EYD. Nah, untuk yang kedua, penulisan huruf kapital itu di EYD untuk nama orang saja, tidak termasuk kejulukan. Sedangkan di PUEBI, julukan itu pakai kapital juga. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal dalam EYD itu nggak dipakai buat negasin sesuatu, sedangkan kalau di PUEBI itu huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang keempat, penggunaan partikel pun pada EYD itu ditulis terpisah, kecuali kalau sudah lazim digunakan, maka penulisannya ditulis rangkai. Sedangkan pada PUEBI, partikel pun ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis rangkai. Yang kelima, penggunaan bilangan. Pada PUEBI, bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Yang keenam, penggunaan titik koma. Pada EYD digunakan perincian tanpa kata dan, sedangkan dalam PUEBI penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Yang ketujuh, penggunaan tanda titik dan koma. Pada PUEBI dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD ada hal yang mengaturnya. Kedelapan, penggunaan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melemahkan jumlah huruf. Sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Yang kesembilan, tanda hubung. Pada PUEBI digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Yang ke-10, penggunaan tanda kurung. Dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada PUEBI tidak ada hal yang mengaturnya. Yang terakhir, penggunaan tanda elipsis. Dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEBI, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.